dihubungkan dengan adanya virus corona yang telah menyebar luas ke seluruh dunia. Pada mulanya virus ini ditemukan di negara Cina yaitu Wuhan, dan kemudian menyebar luas ke berbagai negara. Dan menurut informasi, virus ini sangat berdampak untuk kesehatan kita, bahkan dapat menyebabkan kematian. Corona. Kita semua ngeri sama virusnya, tapi sebenarnya ada ancaman yang gak kelihatan yang berpeluang bikin kita semakin menderita. Apa itu? Buat mulainya aja, satu dunia ternyata udah ngalamin resesi, alias kerugian ekonomi yang bisa jadi krisis parah. Dari klub bola bintang 5 di Eropa, sampai PNS negeri sendiri, banyak yang harus ngerasain potong gaji dan rasa was-was soal kepastian kerjanya. Lihat ke kiri kanan kita pun ribuan, bahkan jutaan orang jadi pengangguran sekarang. Nggak cuma buruh pabrik, tapi sampai insinyur, manajer, bahkan para CEO pun semua kehilangan pekerjaan. Dan nggak sampai di situ aja, perdagangan internasional pun juga sama. Pasokan barang dari berbagai negara terhambat atau bahkan emang nggak ada, dan bikin banyak industri pusing nggak karuan. Dan itu semua faktor pendorongnya adalah gara-gara corona. Tapi intinya yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, akankah ekonomi dunia bisa pulih kembali? Ataukah ekonomi dunia akan hancur di hadapan pandemi corona? Mungkin fakta tadi semua bisa bikin kita pesimis melihat masa depan. Tapi ingat, lebih baik kita tahu pahitnya dan kita pelajari kebenaran daripada damai di bawah bayang-bayang tipuan. Intinya jawabannya bisa jadi begitu mengerikan karena sekarang pun ekonomi dunia udah mulai kena dampaknya. Lihat aja kondisi dunia sekarang, semua aktivitas lagi dibatasin tanpa tanggung-tanggung. Hasilnya, banyak negara nggak bisa ngejamin jalannya produksi. Dan begitu produksi turun, otomatis nggak ada yang bisa dijual dan pendapatan juga berkurang drastis. Kalau aja tetap nggak dikontrol, pertumbuhan ekonomi di banyak negara bisa terus turun dan lama-lama bisa terjadi krisis. Tapi tunggu dulu, emangnya krisis ekonomi itu sebenarnya dampaknya bisa kayak apa sih untuk kehidupan kita? Jadi kita mesti mengerti walaupun udah hampir dipastikan krisis, pendapat para ahli soal bisa seberapa parah krisis ekonomi 2020 ini nyatanya masih berbeda-beda. Ada yang ngebandinginnya krisis sekarang mirip kayak krisis ekonomi 2008. Ada juga yang ngebandingin sekarang sama kayak krisis ekonomi paling parah dalam sejarah tahun 1929 atau dikenal sebagai The Great Depression. Buat yang belum tahu, contohnya tahun 1929 ini, ekonomi dunia itu hancur-hancuran banget. Tingkat pengangguran saking tingginya mencapai 25%. Itu artinya, ibarat kita ngunjungin tetangga sekitar, tiap ngelewatin 3 rumah, kita akan sampai ke keluarga pengangguran tanpa penghasilan, yang mungkin besoknya nggak tahu mau makan apa. Contoh krisis ekonomi lain misalnya terjadi puluhan tahun setelah itu. Asia dilanda krisis buruk di tahun 1997. Penyebabnya, dolar Amerika lagi sangat menguat dibandingin mata uang di Asia. Bayangin aja dolar waktu itu melonjak sampai 8 kali lipat. Biar kebayang kalau sekarang itu tuh diibaratin kalau mau beli HP yang udah semahal 20 juta ini, harganya bakal melonjak lagi jadi 160 juta. Gila banget. Dan gara-gara krisis ini juga di Indonesia, satu negara jadi bergejolak dan jadi salah satu bensin yang nyebabin sejarah suram di masa itu. Contoh lain, krisis ekonomi pun pernah muncul waktu pertumbuhan ekonomi lagi jaya-jayanya, tahun 2008. Penyebabnya dari orang-orang di Amerika yang pada dalam tanda kutip lapar mata pas melihat ada pinjaman uang murah dari bank. Gara-gara itu banyak orang jadi nyoba beli rumah, dan ujung-ujungnya pada nggak bisa lunasin. Para bank yang minjemin duitnya akhirnya jadi kehilangan uang. Dan total kerugian Amerika saat itu sampai segini. Ya, bayangin aja padahal kalau duit segitu nggak hilang, itu nilai bisa dipakai buat bikin 620 startup unicorn yang mungkin kalau ada, ya semua sekarang udah punya mobil terbang. Tapi ya, layaknya sejarah yang terus mengulang dirinya, resesi alias turunnya pertumbuhan ekonomi ini sudah ada di depan mata lagi. Tapi kita semua masih bisa berharap biar penurunan ini nggak terjadi selama bertahun-tahun dan nggak cuma jadi resesi tapi jadi depresi ekonomi. Dan saat ini situasinya sangat berbeda karena kita juga ada krisis corona yang bedakan dari tahun yang lalu-lalu. Ekonomi kita akan begitu bergantung kepada kondisi kesehatan publik dan langkah-langkah apa aja yang bakalan diambil sama pemerintah. Hai, video ini dibuat untuk kalian yang masih ngeremehin virus corona, masih suka keluar rumah tanpa ada kebutuhan, belum sadar betul akan bahayanya virus ini.
dan masih bodo amat sama tenaga medis yang sedang berjuang di luar sana. Video ini buat kalian. Pernah gak sih kita berpikir bahwa di akhir-akhir ini dampak dari tindakan kecil kita bisa berakibat fatal untuk orang lain, bahkan bisa membunuh orang-orang yang kita sayangi? Contohnya gini, kita keluar rumah dalam keadaan negatif corona, kemudian keluar buat ketemu teman-teman kita yang ternyata positif corona, cuman dia gak nyadar, istilahnya carrier, bersentuhan, bercanda, dan gak peduli sama social distancing. Kamu kejangkit virus tersebut, pulang dalam keadaan positif corona, dan akhirnya yang terjangkit adalah keluarga dan yang paling berisiko adalah orang tua. Dari sini, tindakan kamu keluar rumah tanpa keperluan mendesak, tanpa pengaman sama sekali itu udah berakibat fatal, dan dampaknya nggak cuma sampai di sini. Teman-teman, semakin banyak orang yang terjangkit, otomatis semakin banyak juga orang yang butuh penanganan. Berarti semakin banyak tenaga medis yang dibutuhkan. Di sini, masalah lain mulai bermunculan. Keterbatasan APD, keterbatasan alat-alat medis, keterbatasan dokter dan tenaga keperawatan. Apakah ini hal yang sepele jika Mekah, Madinah saja ditutup, Vatikan ditutup, tempat-tempat ibadah ditutup, sekolah-sekolah diliburkan? Sementara kita masih saja pergi keluar tanpa ada kebutuhan, pergi ke mall, jalan-jalan, kumpul-kumpul tidak berguna, pesta ketawa ke TV tanpa ada rasa peduli untuk diri sendiri ataupun orang lain. Ketahuilah, jika orang kesayangan kita terkena COVID-19, itulah saat terakhir kita bersamanya. Karena selepas dibawa ke ICU, kita tidak dapat lagi melihatnya. Dan jika meninggal dunia, kita tidak diizinkan untuk menyentuh jasadnya. Jenazah tidak dimandikan, pakaian akan ditanamkan bersama jasadnya. Teman-teman, dengan kita tetap di rumah aja dan melakukan social distancing, kita udah ikut andil dalam memperlambat persebaran virus corona agar memberi ruang bagi tenaga medis untuk menangani pasien secara optimal. Dan kita juga terbantu mengurangi jumlah korban yang akan terus bertambah. Cukup dengan di rumah aja, kita udah menolong banyak orang. Ayo, mulai hari ini kita ikuti himbauan pemerintah dan petugas setempat. Mereka tahu yang terbaik untuk kita. Dan terima kasih untuk kalian yang udah berusaha buat tetap di rumah aja. Dan buat kalian yang emang harus kerja di luar dan mencari nafkah buat keluarga di rumah, tetap waspada, terus jaga kesehatan dan social distancing. Semuanya harus dimulai dari diri sendiri, mulai dari kamu, mulai mengajak kanan kiri kamu, kerabat, orang tua, keluarga, hingga teman, agar lebih peduli dan teredukasi.